Saudara-saudara, perenungan firman Tuhan hari ini masih berdasarkan pada Bilangan 20 ayat 1-13. Dalam GKM Menyapa kemarin, kita sudah merenungkan bersama tentang kekudusan Allah yang tidak dapat ditawar oleh siapapun. Bahkan bagi seseorang sekali bermusa yang disebut oleh Tuhan seorang yang setia, berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, dan ia memandang rupa Tuhan. Selama 40 tahun, Musa melayani Tuhan dengan setia, menjadi pemimpin bangsa Israel yang penuh keluh kesah dan tegar tengkuk umat pemberontak. Tetapi sekali itu Musa berbuat salah, Tuhan langsung menjatuhkan hukuman dengan tidak mengizinkan Musa masuk ke dalam tanah perjanjian. Maka tentulah kita bertanya, di manakah kemurahan Tuhan bagi Musa? Namun saudara-saudara, di dalam teks tersebut, sesungguhnya bukan hanya kekudusan Allah yang dinyatakan, tetapi juga anugerahnya yang berlimpah, bahkan bukan hanya bagi Musa, tetapi juga bangsa Israel. Mari kita lihat bersama. Saudara, umat Israel saat itu yang masih hidup sebagian besar adalah generasi yang lahir di padang gurun. Mereka memang tidak menyaksikan langsung segala perbuatan Allah yang luar biasa ketika hendak mengeluarkan Israel dari Mesir. Mereka juga tidak melihat bagaimana Tuhan membelah laut Teberau sehingga bangsa Israel bisa menyeberang di atas tanah kering. Tetapi saya yakin mereka pasti pernah mendengar cerita tersebut dari para orang tua mereka. Bahkan mereka juga masih mengalami kejadian luar biasa yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah mereka. Setiap hari mereka masih makan mana yang dikirim Tuhan dari langit. Setiap saat mereka melihat tanda penyertaan Tuhan lewat tiang awan dan tiang api. Namun sekali lagi, seperti generasi sebelum mereka, umat Israel memberontak karena tidak memiliki air untuk diminum. Walau demikian, dalam ayat 11 tertulis, sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Keluarlah banyak air. Water came out abundantly, menunjukkan Tuhan masih saja beranugerah kepada mereka, bahkan memberikan air dengan limpahnya sehingga seluruh umat yang berkisar jutaan orang itu dan ternak mereka dapat minum. Kasih karunia Allah melampaui pemberontakan Israel. Bagaimana dengan Musa? Jika kita membandingkan dengan hukuman Allah terhadap Nadab dan Abihu dalam Imamat 10 ayat 1-3, ketika mereka gagal dalam menyatakan kekudusan Allah dan pada saat itu juga langsung dihukum mati, Musa pun melakukan kesalahan yang sama karena ia dan Harun tidak percaya dan tidak menghormati kekudusan Tuhan di depan mata orang Israel. Itu berarti keputusan Allah untuk tidak mengizinkan Musa memasuki tanah perjanjian adalah anugerah yang besar dari Allah. Ia seharusnya mati, tetapi ia mendapat penangguhan hukuman. Ia hanya bisa melihat tanah perjanjian itu dari jauh. Tetapi saudara-saudara, kisah kasih karunia Allah yang berlimpah tidak berhenti sampai di situ. Dalam PB kita tahu tentang peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung, disaksikan oleh Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Siapakah 2 orang yang mendampingi Yesus pada saat itu? Dari sekian banyak orang yang hidup pada zaman PL, Tuhan Yesus membuat janji temu hanya dengan 2 nama, Elia dan Musa. Saudara-saudara, Musa memang menerima hukuman sehingga tidak bisa masuk ke tanah perjanjian yang sementara itu. Tetapi setelah ia meninggal dan memasuki kekekalan, kasih karunia Allah semakin dilimpahkan karena Musa justru memasuki tanah perjanjian yang sejati dan kekal bersama-sama dengan Tuhan dan diam di sana selamanya. Saudara merenungkan bagian firman Tuhan ini, saya sekali lagi dipenuhi kekaguman akan betapa besarnya kasih karunia Allah yang diberikan bagi kita, orang-orang berdosa dan tidak layak. Memang setiap dosa yang dilakukan pasti ada konsekuensinya, karena Allah tidak pernah memandang ringan setiap dosa yang kita lakukan apapun bentuknya. Tetapi melebihi segala dosa dan konsekuensi itu, kasih karunia Allah lebih besar lagi. Semakin saya berusaha memahaminya, saya justru semakin tidak bisa mengerti betapa panjang, lebar, tinggi, dan dalamnya kasih karunia Allah itu.
Saya hanya bisa meyakini dalam iman. Seperti yang dituliskan Rasul Paulus dalam surat Roma pasal 5, bahwa kasih karunia Allah itu jauh lebih besar dari pelanggaran. Jauh lebih berkuasa dari dosa dan kesalahan semua orang, termasuk saya dan saudara juga di situ, karena penebusan dan pembenaran oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kondisi apapun kita saat ini, jika kita mendapati diri kita sudah merasa terlalu biasa dengan kasih karunia Tuhan, sehingga tidak lagi merasakan apapun ketika membaca atau mendengar kata tersebut, jika kita sedang merasa baik-baik saja dan tidak terlalu membutuhkan Tuhan dalam hidup kita, jika kita merasa sedang on track, mengerjakan sesuatu bagi Tuhan, atau jika kita sedang merasa sangat tertekan dengan beban dosa dan pergumulan yang menghimpit dan menyesakkan jiwa kita, jika kita terus-menerus merasa tertuduh atas setiap kesalahan dan penyesalan masa lalu kita, jika kita sedang khawatir dengan kehidupan dan masa depan kita, saudara, mari ambil waktu sejenak, datanglah kepada Yesus. Berdiam diri di hadapannya, pikirkan dan renungkanlah kembali akan kasih karunia-Nya yang jauh lebih besar dari semuanya itu. Saya percaya Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, akan melimpahkan kebaikan-Nya untuk meneguhkan dan menguatkan kita oleh Roh-Nya dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin.